Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kami berada di kebun porang. Alhamdulillahirobbilalamin. Siang hari ini kita berada di sini untuk melihat perkembangan tanaman porang tanpa pemeliharaan. Jadi ini sudah tadi ada ambil katak. Kita mencari katak di bawah relumputan begini ini. Jadi tadi carinya katak di bawah relumputan karena memang kondisi tanah seperti ini tanpa kita pelihara. Ini tanaman porang ini. Jadi kita ada tanpa pemeliharaan. Ini memang sengaja kita buat laboratorium ini untuk melihat apabila porang tidak dipelihara itu hasilnya seperti apa, dan untuk membedakan yang jelas intinya. Jadi kalau porang tanpa dipelihara adalah merupakan kerugian yang sangat besar buat kita semua. Dan tadi ini dapat katak sedikit dari katak seperti ini. Nah, ini katak-kataknya tapi lumayan besar kataknya ini. Ini ada katak yang ini tahun kedua, ini seperti ini. Wah, ini sangat luar biasa sudah. Alhamdulillah dapat katak. Di sebelahnya ini ada juga katak, tapi kalau saudara-saudara bisa menebak ini katak apa yuk? Jadi coba ditebak, ini yang satu ini katak apa ya, sebelah sini ini. Nah, ini sepintas hampir mirip. Ini seakan ini katak porang, yang satu katak porang, yang satu katak apa. Nah, buat teman-teman jangan salah, jangan keliru bahwa ini adalah katak porang dan ini adalah katak uwi. Kalau di tempat saya ada uwi. Jadi pohonnya seperti ini merambat, pohon uwinya gini merambat. Nah, ini kataknya juga di sini, menggantung di sini. Nah, ini kataknya uwi. Nah, itu kataknya. Jadi pohonnya merambat ini. Ini dia juga berkatak. Dia juga punya gelindoh carane Jawa. Cuma di sini perlu sahabat-sahabat pemula ketahui, jangan salah kalau kita memilih bibit katak porang, karena ini sepintas kalau yang sudah seperti ini kita campur di sini itu hampir sama. Ini nggak bisa membedakan dah mana yang porang mana yang uwi. Dan ini hampir sama, sehingga nah ini porang yang seperti ini hampir sama. Nah, sepintas hampir sama. Jadi ini buat saudara-saudara pemula, calon petani porang, jangan salah pilih dan jangan salah beli bibit katak, karena nanti berakibat fatal. Di samping juga ini pengalaman, kita cerita pengalaman saudara-saudara. Jadi pada dua kali kami beli katak, yaitu 2019 dan 2020. Kami selalu beli katak karena hasilnya kami masih ingin perluasan. Akan tetapi saya tahu persis bahwa katak yang saya beli dulu itu ternyata kualitasnya kurang bagus. Karena apa? Katak yang saya beli kisut-kisut, dalam bahasa Jawanya kisut-kisut atau tidak meling. Kelihatannya menurut kami mungkin katak itu adalah katak potesan yang di open barangkali. Tapi sekarang saya tahu bahwa katak saya ternyata ini katak sudah lama, ini ambil dari tanaman dari lahan, ini tetap bagus. Ini katak-katak yang tidak potesan. Kataknya bagus. Ini warnanya sudah seperti ini. Ini pun tidak gembuk. Ini tetap keras. Nah, ini tetap keras. Warnanya bagus. Dan insya Allah ini nanti hasilnya akan lebih bagus. Makanya kenapa tanaman kami banyak yang menurut kami hasilnya kurang maksimal, kurang bagus. Selain pemeliharaan kami yang tidak bisa intensif, kemungkinan bibit kami, katak kami yang kurang bagus, sehingga tidak bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang bagus. Pada dasarnya, pada intinya kalau kita berusaha nanam apapun, faktor utama adalah bibit yang harus kita utamakan. Bibitnya harus bagus. Saya yakin kalau katak kita akan dapat seperti ini,
kata-kata seperti ini hasilnya akan luar biasa. Kata-kata seperti ini hasilnya akan pasti luar biasa. Ini yang membedakan kita. Jadi kita harus pemula, terutama calon petani dan petani pemula, jangan terjadi seperti saya. Saya kemarin pun nanam dan saya beli kata, tapi ternyata kata yang saya peroleh kualitasnya mungkin kurang bagus karena pengalaman kami yang kurang. Terus ya saya yakin dan percaya saja kepada penyedia bibit bahwa katanya bibitnya bagus, ya udahlah saya beri ke sana. Alhasil memang sebagian kemungkinan karena salah saya cara menanam saya atau cara pemeliharaan saya yang kurang baik, atau mungkin juga bibitnya yang kurang bagus. Ini hasilnya juga tidak begitu maksimal karena memang di lahan kami ini ada yang saya biarkan, tidak saya pelihara sama sekali, tidak saya olah tanah, saya hanya kowai, hanya kasih lubang, kemudian saya masukkan bibit porangnya, kemudian saya lubangi, saya kasih pupuk kandang. Ada yang seperti itu, ada juga ada yang diolah tanah, sehingga kami melakukan beberapa percobaan, beberapa cara penanaman. Karena informasi yang saya terima waktu dulu, porang itu dibiarkan saja hidup pertama, karena habitat aslinya di tengah hutan, di bawah tanaman-tanaman jati, di bawah tanaman-tanaman yang relatif tidak kena sinar matahari, kurang sinar matahari, itu pun masih bisa produksi. Tetapi setelah kami belajar kurang lebih 2 tahun, kami melakukan penanaman dengan tanaman porang dengan baik, dengan contoh yang kami lakukan penanaman dengan beberapa metode tadi. Saya berkeyakinan bahwa tanaman porang harus dipelihara dengan bagus, harus intensif kalau kita menghendaki hasil yang maksimal. Karena apa? Betul, dibiarkan aja juga hidup, hasilnya belum saya bongkar tapi nampaknya tidak maksimal. Kemudian tidak saya pelihara juga sama saja, hasilnya kurang maksimal. Tetapi yang saya lakukan perlakuan dengan saya memberikan pupuk kandang untuk di lubang tanamnya, kemudian saya kasihkan pupuk petroorganik, pupuk organik untuk tambahan pupuk tambahannya. Kemudian ada juga saya lakukan penyiangan, itu dari hasil kataknya luar biasa, besar-besar, bagus, dan sampai sekarang masih ada yang tunas keempat dan tunas kelima. Ini yang saya katakan bahwa memang tanaman itu perlu kita perawat dan kita pelihara kalau kita menghendaki hasil yang bagus. Jadi pengalaman kami yang seperti itu karena apa? Untuk motivasi teman-teman semuanya, saya ceritakan semuanya karena biar teman-teman tidak kecewa pada akhirnya. Kalau mau budidaya porang, saya sarankan, saya anjurkan untuk dilakukan benar-benar secara intensif. Kalau saudara-saudara calon petani yang saat ini petani cabai atau petani jagung, kalau mau bertanam porang silahkan dipelihara seperti memelihara cabai, seperti memelihara jagung. Insya Allah hasilnya akan maksimal dan hasil tidak akan mengecewakan dari apa yang sudah kita lakukan terhadap tanaman itu. Harapan kami pengalaman singkat ini bisa memberikan gambaran terhadap saudara-saudara semua bahwa kalau kita mau bertani harus bertani yang totalitas, dalam arti benar-benar kita pelihara dengan bagus. Jadi sekali lagi pemilihan bibit itu sangat utama. Bibit katak yang bagus ya itu katak yang tidak keriput. Katak yang bagus adalah katak yang benar-benar sudah tua. Ini geling-geling gitu seperti ini. Ini katak yang bagus seperti ini. Ini katak yang bagus. Kalau Anda mendapatkan bibit yang keriput, itu tandanya katak Anda, bibit Anda kurang bagus. Walaupun tetap hidup, seperti yang saya terima waktu dulu saya beli bibit itu tetap hidup, cuma mungkin kecepatan tumbuh dan lain sebagainya seperti yang saya alami kurang menggembirakan. Jadi hati-hati juga dengan katak palsu. Bukan katak palsu, ini juga katak dari uwi tadi. Ini seperti ini, jangan salah pilih, jangan salah ada katak nanti ternyata katak campur, ada katak lebih. Walaupun kemungkinannya juga
ada saja. Jadi kita juga tidak menyalahkan siapa-siapa. Kemungkinan tercampur dengan kata uwi di bahasa Jawa itu ada, karena memang hampir mirip, sepintas kata porang dan kata uwi hampir mirip, sama-sama keluar dari batangnya. Demikian informasi dari kami berbagi siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan gambaran buat teman-teman calon petani dan petani porang pada umumnya. Jangan khawatir, jangan ragu, ayo kita tanam tanaman ini, tanaman yang saat ini baru ngetren, tanaman yang saat ini viral di mana-mana, dan saya yakin tanaman ini pun akan semakin bagus karena manfaatnya yang luar biasa dan sekarang sudah dibudidayakan. Salam sehat, salam porang Indonesia. Saya yakin kalau kita mau pasti kita bisa. Kalau kita berusaha maksimal untuk membudidayakan tanaman porang, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kita membudidayakan tanaman porang hanya seenaknya saja seperti yang saya lakukan, hasilnya pun juga kurang maksimal. Tapi saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari apa yang saya lakukan 2 tahun ini. Saya benar-benar dapatkan ilmu yang bagi saya tidak saya dapatkan di tempat lain, yang saya dapatkan di lahan kami sendiri. Jadi ayo belajar dari apa yang kita lakukan, belajar betul-betul. Kalau kita mau dan pengen bisa bicara tentang porang, pengen kita bisa ngomong tentang porang, kita harus tanam sendiri dengan berbagai macam cara, sehingga kita nanti punya bekal apa yang terbaik buat lahan kita, cara seperti apa yang terbaik buat yang kita lakukan di lahan kita. Mungkin di tempat kami akan saya lakukan seperti ini, di tempat saudara berbeda, tetapi paling tidak kita sudah tahu kita sudah tahu tempat, cara seperti apa yang harus kita lakukan dengan melakukan praktek, dengan melakukan nanam langsung. Jangan hanya belajar dari teori dan teori, itu perlu, tapi kalau saya lebih nyaman dan lebih bagus lagi kalau kita melakukan secara langsung, kita belajar dari alam bersama-sama tanaman. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dirasa cerita kami ini bermanfaat. Tolong saya minta like, komentarnya, dan juga subscribe. Bisa juga disebarluaskan informasi ini terhadap teman-teman yang lain yang belum melihat tayangan ini, agar beliau-beliau semuanya bisa memahami perbedaan tanaman porang dari bibit katak porang, maupun bisa membedakan katak porang dan katak uwi saja, sehingga tidak keliru dalam menanam lagi, dan juga benar-benar katak yang berkualitas untuk ditanam biar hasilnya juga maksimal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, salam sukses, salam sehat, salam bahagia. Bersama-sama kita bisa mewujudkan porang Indonesia dengan kualitas yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.